What's up guys, welcome back Yarkasi channel. Selamat pagi guys. Di vlog 4 kali ini saya akan membahas tentang Corona, PSBB, dan New Normal. Jadi di vlog 4 ini kemarin saya bikin voting di Instagram. Yang mengikuti Instagram saya mungkin tahu saya membuat sebuah opini di vlog 4 akan membahas tentang Corona atau topik lain. Ternyata banyak yang mengiyakan saya membahas tentang Corona dan PSBB dan New Normal itu sendiri. Jadi pagi ini saya habis sepedaan keliling desa, tadi sampai daerah Jalan Solo juga. Ini sepeda saya. Jadi ini saya minggir dulu di tepi sawah untuk sedikit bikin vlog sebentar. Jadi di vlog kali ini saya akan membahas sedikit tentang Corona. Mungkin nanti jika ada yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar di bawah. Jadi tentang Corona itu sendiri, Corona itu banyak yang bilang itu berasal dari Wuhan, karena pertama kali muncul di Wuhan di Cina. Penyebabnya ada yang bilang dari kelelawar, ada juga dari faktor kebocoran reaksi biologis atau kimia gitu. Saya kurang paham masalah itu. Yang jelas virus ini berasal dari Wuhan dan menyebar sampai ke seluruh dunia, bahkan Indonesia sendiri. Jadi tentang virus itu sebenarnya itu yang saya baca di laman Google dan di berbagai sumber, virus itu tidak bisa dimatikan, dan jika virus itu terbentuk maka selamanya juga virus itu akan berdampingan dengan kita, maksudnya tidak bisa hilang. Kalau kita menelisik jauh sebelum Corona, di tahun-tahun sebelumnya, bahkan di zaman dulu, bahkan TBC itu pun termasuk virus, golongan virus. Pada zamannya, pada awal terbentuknya pun TBC memakan korban banyak banget. Bahkan flu Spanyol, dan yang saya tahu influenza itu juga semacam virus dan tidak ada obatnya, vaksin atau obat penawar. Jadi gini, TBC di awal kemunculannya itu memakan banyak korban. Karena kenapa? Itu virus yang menyerang paru-paru, pernafasan, tuberkulosis. Jika salah bisa dikoreksi ya di kolom komentar. Itu awal kemunculannya TBC memakan korban banyak banget, nggak terhitung berapa. Nanti bisa cari sendiri di Wikipedia, saya lupa tepatnya berapa korbannya, tapi saya lupa. Nanti bisa cari sendiri di Wikipedia. TBC memakan korban sangat banyak banget, termasuk di Indonesia. Nah, kenapa sekarang TBC berkurang, bahkan beritanya sangat redup? Karena TBC sendiri sudah ada obat penawarnya, sudah ada obat untuk menangani pasien yang terkena TBC. Begitu juga dengan influenza, flu, dan virus penyakit lainnya yang sudah ditemukan vaksin atau obat penawarnya. Jadi untuk menciptakan sebuah vaksin atau obat penawar itu membutuhkan waktu yang lama, enggak 5 atau 10 tahun. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Sama halnya seperti Corona ini. Kenapa Corona kok banyak korban? Sekarang ada orang tanpa gejala, itu yang bahaya. Dan juga di samping itu karena belum ditemukan obat penawarnya atau vaksin. Nah, ilmuwan di berbagai belahan dunia sedang melakukan uji coba peneliti tentang obat penawar untuk Corona ini. Dan mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan Corona itu akan menjadi seperti TBC. Karena Corona itu termasuk virus yang tidak bisa hilang dari dunia ini. Saya pernah lihat di podcastnya Deddy Corbuzier bersama Dr. Tirta, yaitu bahwasannya bahwa TBC itu adalah penyakit yang sama fatalnya dengan Corona pada masanya. Karena kenapa? Karena Corona itu virus yang sangat mematikan juga, sama seperti TBC, tapi TBC sudah ditemukan obat penawarnya. Jika salah bisa dikoreksi ya teman-teman di kolom komentar. Nah itu, jadi Corona sementara belum ada obat penawarnya. Jadi bagaimana cara menanggulangi Corona? Yaitu
saat ini sedang adanya PSBB untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Sedangkan untuk di daerah seperti Jogja sendiri belum PSBB. Ya walaupun kemarin di Jogja sempat ada kejadian menghebohkan, yaitu klaster terbesar di salah satu supermarket di Jogja di daerah Jalan Magelang, itu menjadi sangat mencengangkan dan membuat geger masyarakat Jogja terkait COVID ini. Dan alhamdulillah untuk di Jogja sendiri tidak ada penambahan jumlah kasus. Nah, untuk warga Jogja ingat jangan sampai kecolongan. Kalau mau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker, kacamata, topi, jaket, sarung tangan kalau mau aktivitas di luar rumah. Dan tetap jalankan protokol COVID-19. Hindari keramaian, mal, pasar. Jika tidak ada kepentingan, cukup di rumah aja. Tapi jangan lupa juga olahraga ya. Contohnya ini sepeda atau jogging, tapi tetap pakai masker, kacamata, topi, dan jaket, sarung tangan untuk mencegah corona. Nah, untuk PSBB sendiri di Jakarta sudah digencarkan dan diperpanjang. Karena kenapa? PSBB itu yang menentukan diperpanjang atau tidak bukan dari pemerintah, tapi dari masyarakat sendiri. Semakin masyarakat taat pada PSBB dan aturan, maka penyebaran COVID akan semakin melambat dan PSBB dipercepat. Jika masyarakat ngeyel, maka PSBB akan diperpanjang. Itu yang saya dengar dari Bapak Anies Baswedan. Dan untuk new normal sendiri, apa tuh new normal? Yaitu kebiasaan baru orang, sebuah kebiasaan baru beraktivitas di luar rumah menggunakan masker. Jadi di new normal ini orang memakai masker, orang memakai face shield atau pelindung wajah itu hal yang wajar dan normal guna mencegah penularan COVID. Jadi gini ya, untuk semuanya, siapapun kalian, mari sama-sama kita mencegah penularan COVID. Silakan beraktivitas di luar rumah seperti olahraga, bekerja, dan tetap menggunakan masker, menjalankan protokol COVID-19 sesuai standar. Dan untuk siapapun kalian, stop, jangan salahkan pemerintah, jangan saling menyalahkan. Pemerintah sudah melakukan berbagai banyak cara untuk mencegah ini. Kita sebagai masyarakat cukup mematuhi saja, jangan selalu menyalahkan siapapun itu. Tetap jalankan protokol COVID-19. Semoga wabah ini cepat selesai dan para pekerja bisa dapat bekerja dengan maksimal. Untuk ojol, pedagang kaki lima, tetap semangat untuk bekerja, jaga kesehatan, sehat-sehat buat semuanya. Jangan lupa pakai masker dan jalankan protokol COVID-19. Mungkin itu saja dari saya di vlog 4 kali ini. Jika ada salah dan kurang lebih saya mohon maaf, bisa dikoreksi di kolom komentar. Sekian dari saya, see you on next vlog, bye.